Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah kita? Hari ini kita akan coba bedah sistem kelistrikan, sesuatu yang kelihatannya rumit banget. Tapi tenang, ini nggak serumit yang dibayangkan kok. Yuk kita mulai. Pasti pernah ngalamin kan, lagi asik-asiknya kerja atau mungkin nonton series favorit, tiba-tiba cepret, gelap semua. Nah, momen yang nyebelin inilah yang jadi titik awal kita buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Pokoknya dalam beberapa menit ke depan, Anda bakal ngelihat rumah dengan cara yang beda. Kita bakal telusuri bareng-bareng sistem saraf tak kasat mata ini. Mulai dari listrik masuk rumah, sampai ke colokan charger HP Anda. Oke, tur kita mulai dari jantungnya ya, yaitu instalasi utama. Anggap aja ini pusat komando buat semua listrik yang ada di rumah Anda. Jadi, alurnya tuh simple banget sebenarnya. Listrik dari luar, masuk lewat kWh meter, ini gerbang utamanya. Terus perjalanannya diawasi sama MCB, si satpam rumah. Dari situ, baru deh listrik disalurin lewat jalan tol kabel ke tujuannya, yaitu stop kontak di seluruh penjuru rumah. Nah, ini dia nih si MCB yang tadi kita sebut. Ini bukan saklar biasa loh. Ini tuh satpam super canggih. Begitu dia ngerasa ada yang nggak beres, misalnya Anda nyalain AC, setrika, sama microwave barengan, langsung klik. Dia mutusin arus buat nyelamatin rumah dan alat-alat elektronik Anda dari kerusakan. Di dalam tembok itu, ada 3 serangkai kabel yang kerja bareng. Kabel fase itu yang bawa setrumnya. Kabel netral itu jalur pulangnya. Dan yang paling penting buat keselamatan kita, grounding. Ini jalur evakuasi darurat kalau ada arus bocor, biar nggak nyetrum kita. Oke, dasarnya udah dapet ya. Sekarang kita lihat gimana listrik ini kita pakai sehari-hari. Mulai dari yang paling kelihatan, yaitu lampu. Milih lampu itu ternyata nggak cuma soal terang atau redup loh. Ada seninya. Ada cahaya ambient buat penerangan umum satu ruangan, terus ada task light yang fokus buat bantu kita kerja, kayak lampu baca atau lampu di atas kompor. Terakhir accent, buat menyorot lukisan atau hiasan biar rumah makin cakep. Dan kalau ngomongin soal pilihan lampunya, lihat deh grafiknya. Kelihatan banget kan bedanya? Lampu pijar itu boros banget. CFL udah lumayan, tapi juaranya jelas LED. Paling irit listrik, paling awet, ini bener-bener investasi cerdas buat ngurangin tagihan bulanan. Selain lampu, jelas ada monster-monster lain yang doyan banget makan listrik di rumah kita. Yuk, kita kenalan sama perangkat-perangkat elektronik ini. Jadi, siapa sih konsumen listrik paling rakus di rumah? Ternyata, tersangka utamanya itu perangkat pengatur suhu kayak AC dan alat-alat dapur kayak kulkas dan microwave. 2 kategori ini biasanya yang paling gede porsinya, baru disusul sama TV, laptop, dan lainnya. Nah, ini dia nih bagian yang krusial banget. Kita harus kenal sama kapasitas atau jatah daya listrik di rumah kita. Ini kunci utama biar listrik nggak anjlok melulu. Nah, di Indonesia, rumah tangga itu punya jatah daya yang beda-beda. Bisa dilihat di tabel ini. Coba deh, sekarang cek meteran di rumah. Atau ingat-ingat waktu bayar tagihan. Anda masuk golongan yang mana? R1, R2, atau R3? Tahu ini penting banget buat ngatur pemakaian. Terus, bayarnya gimana? Ada 2 mazhab nih. Prabayar alias sistem token, di mana kita beli dulu baru pakai. Enaknya pengeluaran jadi terkontrol banget. Satu lagi pasca bayar. Kita pakai dulu sebulan, tagihannya datang belakangan. Masing-masing ada plus minusnya ya. Oke, ilmunya udah dapat semua. Sekarang, bagian paling praktisnya. Gimana caranya biar kita jadi manajer listrik yang andal di rumah sendiri? Ini dia tips-tipsnya. Ingat-ingat angka ini ya, 80%. Ini aturan emasnya. Biar aman dan awet, usahakan total beban listrik yang dipakai barengan itu nggak lebih dari 80% kapasitas total rumah Anda. Jadi ada ruang napas buat sistemnya. Sekarang coba jujur sama diri sendiri deh. Instalasi listrik di rumah Anda itu umurnya udah berapa tahun? Kalau jawabannya lebih dari 10 tahun, wah, ini perlu perhatian khusus. Kenapa ini penting? Ya karena seiring waktu, kualitas kabel menurun, sambungan bisa kendor, ini semua ningkatin risiko korsleting dan amit-amit kebakaran. Intinya, jangan main-main sama keselamatan. Coba deh pertimbangkan panggil ahli buat ngecek kondisi kelistrikan rumah Anda. Dan kita balik lagi ke pahlawan kita, grounding. Saya ulangin sekali lagi ya, ini bukan fitur tambahan atau pilihan, ini wajib hukumnya. Grounding yang benar itu tameng utama keluarga Anda dari bahaya kesetrum.
Jadi, setelah kita jalan-jalan singkat di dapur kelistrikan rumah, pertanyaannya sekarang bukan lagi, kok listrik gue anjlok ya? Pertanyaannya jadi, dengan bekal pengetahuan baru ini, siap nggak nih buat jadi manajer listrik yang proaktif di rumah sendiri?